Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi ya dalam ibadah online. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kitab Para Rasul, pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ke-29. Disiapkan ya untuk Alkitab dan juga buku serta penanya ya. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang penuh pengampunan. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami untuk boleh dapat mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, untuk memasuki di minggu yang baru ini. Kami serahkan khususnya hamba-Mu yang berdosa ini, untuk boleh menyampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Begitu juga dengan adik-adik kelas EK, berikanlah mereka kemampuan untuk boleh mengerti akan firman-Mu, sehingga kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Datanglah Tuhan pada saat ini, diamkanlah semua suara. Hanya suara-Mu sajalah yang boleh berada dalam hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Kitab Para Rasul pasal yang ke-28 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-29. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pemikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang ada daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah itu Paulus berkata demikian, "Pergilah orang-orang Yahudi itu
dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa yang membacanya, ia juga akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat 17 sampai dengan 29 ini menceritakan mengenai perjalanan Paulus di kota Roma. Apa yang terjadi adik-adik? Begitu tiba di kota Roma, berita hoaks sudah terjadi, sudah ada mengenai Paulus itu sudah melakukan apa saja, dan itu beritanya hoaks, itu sudah sampai di Roma. Apa yang tersampai di kota Roma mengenai pemberitaan Paulus? Bahwa Paulus itu Paulus telah mengatakan bahwa Paulus menyebarkan mengenai berita tentang kebenaran mengenai Yesus Kristus itu adalah salah. Itu tidak benar. Itu hoaxnya yang pertama. Yang kedua adalah Paulus juga sudah di ayat 17 ini mengatakan bahwa Paulus berbuat kesalahan terhadap adat istiadat mengenai nenek moyang mereka pada saat itu. Dan kemudian juga dikatakan bahwa Paulus menajiskan bait Allah dengan memasukkan ke bait Allah adalah orang-orang bangsa non-Yahudi. Karena yang boleh masuk ke, kata mereka, berita hoaxnya ini, yang boleh masuk ke bait Allah itu hanya orang-orang Yahudi saja. Sehingga waktu Paulus tiba di Roma, karena ada berita hoaks yang sungguh hebat ini, akhirnya Paulus mengumpulkan setelah 3 hari di Roma, dan Paulus sudah mendengar bahwa banyak sekali berita hoaks yang sudah ada di kota Roma. Dan akhirnya Paulus mengumpulkan di kota Roma itu bangsa-bangsa Yahudi, dan Paulus menyampaikan dengan suatu hari, dengan hari tertentu dikumpulkanlah di sini pasal yang ke-23 bahwa lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya di tempat itu. Dan yang datang ke tempat tumpangan itu artinya ke tempat area yang sudah ditentukan itu banyak juga ada di situ dikatakan bahwa banyak pengikut-pengikut juga dari pengikut Tuhan Yesus. Ya, di situ ayat yang 22 di situ ada juga yang tentang mazhab. Mazhab itu artinya para pengikut Yesus dari Nazaret. Ada juga di situ. Dan artinya begitu kumpul semua di tempat yang telah ditentukan itu, waktu Paulus menyampaikan bahwa berita-berita yang telah disampaikan ada di kota Roma itu adalah hoaks. Yang mendengarkan itu ada yang menyampaikannya mendengarkannya dengan bahwa itu berita memang hoaks. Ya, artinya mereka setuju bahwa yang disampaikan Paulus itu adalah sebenarnya beritanya adalah berita kebenaran. Tetapi ada juga yang menyatakan berita itu adalah tidak benar. Jadi itu adalah yang disampaikan Paulus itu adalah salah. Nah, dengan adanya hal ini kemudian Paulus di ayat yang ke-26 menyampaikan bahwa kamu akan mendengar namun tidak mengerti dan seterusnya. Dan singkat ceritanya bahwa Paulus sudah mengetahui bahwa di dalam Roma tersebut ada yang tidak menyetujui dengan pemberitaan Paulus, tapi ada juga yang menyetujui. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terjadi pada saat ini
kepada kita semua ya adik-adik, baik kakak maupun juga adik-adik. Di mana apa yang terjadi adik-adik, berita hoaks itu sangat sangat heboh, sangat menggemparkan. Sekarang apapun bisa dengan begitu gampang menyebarnya di dalam WhatsApp ya, yang kita terima semuanya. Contohnya yang kita dengar, misalnya kemarin bawang putih dapat menyembuhkan virus corona, misalnya seperti itu. Wah, semuanya makanlah itu namanya bawang putih. Ya, untung masih bawang putih, nggak apa-apa. Bawang putih itu untuk sehat juga ya. Tapi bukan untuk menyembuhkan corona. Ya, ini berita hoaxnya masih bagus. Bawang putih dapat kita makan, masih memberikan kesehatan, tapi bukan menyembuhkan corona. Ya adik-adik ya. Banyak berita hoax yang bermunculan, yang pastinya kalau kakak sebutkan satu persatu, kalau kita bertemu dengan adik-adik pasti ini seru nih. Ada yang menyebutkan ini, ada yang menyebutkan itu ya. Yang kakak mau bahas dalam hal ini adalah bahwa kakak mau sampaikan bahwa berita hoax itu jangan sia-sia menyebarluaskan. Jadi jangan kita menyebarluaskan berita hoax ini dengan sia-sia. Karena dapat menghancurkan sesama kita. Kita juga dapat beradu, dapat berantem mungkin, berkelahi dengan teman ya, atau dengan saudara kita, bahkan bisa memecah bangsa di antara kita ya adik-adik. Jadi berita hoax itu sangat bahaya ya adik-adik ya. Yang kedua, berita hoax itu jangan dibiarkan disebarluaskan. Jadi kalau adik-adik sudah menerima, kemudian adik-adik baca, kayaknya ini kok tidak sesuai, jangan adik-adik sebarkan. Diam aja udah. Jangan kita merasa kita sok pintar. Oh iya saya duluan, gue duluan yang tahu nih. Gue mau kasih tahu sama orang, gue duluan yang tahu. Padahal itu beritanya hoax ya. Adik-adik harus mengklarifikasikan terlebih dahulu. Seperti kakak, kalau ada yang berita-berita yang harus kakak mengenai kesehatan itu, kakak selalu kasih tahu sama anak kakak Rahel ya. Kebetulan anak kakak sudah mau menyelesaikan kedokterannya dan sudah menjadi dokter, udah menjadi dokter muda sekarang. Kakak tanya dulu, Rahel, benar berita yang ini seperti ini nih. Langsung Rahel bilang, Mama berita itu dari mana? Oh salah ya Rahel ya. Langsung kakak nggak berani sampaikan, nggak berani berita luaskan. Bahkan kakak sekarang nggak berani menyebar luaskan berita apapun ya. Jadi kakak sekarang agak khawatir kalau tidak yakin sekali, kakak tidak akan menyebar luaskan. Begitu juga dengan adik-adik. Ya, janganlah menyebarluaskan berita hoax. Berita-berita yang tidak kita ketahui dengan pasti. Kalau perlu kita mengkonfirmasikan, tanya mama papa dulu, atau tanya kadang di Google juga kakak juga nggak berani yakin ya, nggak berani apakah itu benar, karena itu sumbernya dapat dipercaya atau tidak, misalnya seperti itu. Jadi memang berita hoax ini sangat rawan. Seperti halnya juga dengan Paulus kakak. Balik lagi ke dalam pasal 28. Karena berita hoax seperti itu, sehingga Paulus juga merasa dirinya ini bagaimana ya. Tapi Paulus yakin bahwa berita yang saya sampaikan itu adalah benar. Karena Paulus yakin bahwa Paulus tahu bahwa kebenaran berita mengenai Mesias itu harus disebarluaskan. Dan ini bukan hoaks. Ciri-cirinya apa sih? Kalau Paulus yakin, apa sih ciri-cirinya bukan hoaks misalnya? Sesuai dengan konteks yang kita pelajari pada saat ini. Yang pertama cirinya adalah seperti yang Paulus bilang. Bahwa Yesus adalah Sang Mesias, adalah Juru Selamat. Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kita.
ini bukan hoaks, ini adalah kebenaran. Dan buktinya apa? Kalau kabar itu memberikan sukacita bagi orang lain, dan kabar itu adalah suatu kabar kebenaran yang istilahnya itu adalah kebenaran dengan dikatakannya dengan baik. Tidak ada faktor kebencian yang disampaikan. Bahkan ini adalah berita keselamatan. Tidak ada yang bertentangan dengan kitab Taurat. Kitab Taurat adik-adik tahu kan? Jangan membunuh, hormatilah orang tuamu, jangan iri hati, sampai 10 ya. Kalau tidak bertentangan dengan itu, berarti itu adalah suatu kebenaran. Ciri-cirinya itu adik-adik. Dan Paulus di sini jelas-jelas mengatakan bahwa saya tidak bertentangan dengan ajaran hukum Taurat. Saya menyampaikannya sesuai dengan hukum Taurat. Tapi akhirnya dalam kerumunan yang dipertemukan di kota Roma tersebut, perkerumunan itu akhirnya bebas dengan begitu saja. Ada yang menyetujui, ada yang tidak menyetujui. Dan yang disampaikan dalam kakak pada saat ini adalah, hidup ini adalah kesempatan adik-adik. Seperti juga dengan Paulus. Paulus punya kesempatan dalam hidupnya, bahwa Paulus sudah berjanji bahwa Paulus harus menyampaikan kabar kebenaran. Sekalipun Paulus menerima tantangan dalam kesulitan, sekalipun Paulus dipenjara, sekalipun Paulus ditentang, tapi Paulus tetap kuat dalam kesulitan. Paulus menyampaikan bahwa hidup ini adalah punya pengharapan. Dan itulah yang membuat sukacita, yang membuat semangat untuk banyak orang. Dan itu terus disampaikan, didengungkan dengan oleh Paulus. Dan disebut juga bahwa yang menyampaikan kebenaran itu, itulah anak-anak Allah. Bahwa apabila kita menyampaikan dengan kebenaran, dengan santun dan bijaksana, sehingga kalau orang yang mendengarkannya itu merasa penuh sukacita, bahkan penuh berkat, inilah yang dinyatakan dengan kebenaran ya adik-adik. Jadi kita tahu kok sebenarnya, apalagi kalau kita setiap minggu kita baca firman Tuhan ya, kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik rajin bersama-sama ibadah, bersama-sama dengan PT, hati kita semuanya akan merasa kembali diingatkan ke jalan yang benar. Sehingga dalam menyampaikan tutur kata kita akan terbiasa mana yang hoaks, mana yang itu adalah kebenaran. Itu akan dapat dirasakan dengan dalam sendirinya. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita sering membaca firman Tuhan, kita semakin dibenarkan. Kebenaran itu semakin jelas. Hati kita itu tidak bisa dibohongin. Sungguh adik-adik. Jadi kebenaran itu sangatlah jelas apabila kita semakin dekat dengan Allah. Jadi jelas ya adik-adik ya, bahwa pelajaran kita hari ini adalah kita menentang berita hoaks. Ya, berita yang disampaikan dengan tidak relevan, ya, tidak relevan, dengan tidak jelas sumbernya itu bagaimana, tolong adik-adik jangan disebarluaskan. Ya adik-adik. Jadi pada saat ini kita sudah jelas, kita harus seperti Paulus yang menyampaikan kebenaran dari Allah itu dengan sungguh-sungguh. Ya, karena Paulus yakin bahwa kebenaran dari Allah itu pasti akan membawa pengharapan, akan membawa sukacita bagi banyak orang. Sebelum kakak menutup ya adik-adik ya, kakak mempunyai tugas ya untuk adik-adik kelas EK. Tolong dibuat siang ini sampai malam nanti ya, adik-adik memberitahukan kepada kakak.
tolong membuat kata-kata yang inspiratif ya adik-adik dalam rangka kemerdekaan Indonesia yang ke-75, kita merayakannya besok. Tolong adik-adik coba buat ungkapan syukur yang inspiratif. Kita sudah Indonesia sudah berulang tahun yang ke-75 tahun. Yang kita mengucap syukur, kita tetap diberikan kesehatan, pemimpin kita juga diberikan kesehatan, Bapak Jokowi diberikan kesehatan. Bahkan kita semuanya ada berada di tanah air yang penuh berkat dan penuh sukacita ya. Adik-adik bisa sehat, bisa makan sekarang, bisa minum, bisa mempunyai udara segar. Ya, jadi kita mengucap syukur begitu banyak. Coba adik-adik renungkan. Adik-adik begitu banyak berkat yang adik-adik bisa ungkapan syukur yang diberikan dalam menyambut ulang tahun yang ke-75 tahun ini. Jadi kita bersyukur bahwa Indonesia besok akan merayakan ke-75 tahun. Coba adik-adik bikin ungkapan syukur kepada adik-adik. Misalnya kalau contoh kakak ada ungkapan kata-kata bersyukur untuk negara Indonesia. Aku bersyukur karena di tempat inilah aku dilahirkan. Inilah tanah airku, Indonesia. Contohnya seperti itu ya adik-adik ya. Boleh adik-adik buat macam apa-apa, buat berbagai macam apa saja dibuat. Dan nanti akan adik-adik bisa taruh di Facebook, di Twitter, di IG. Sehingga kata-kata yang inspiratif bisa kita lihat, kita bisa sampaikan. Ini adalah suatu juga untuk berkat dan sukacita kita berikan kepada teman-teman bahkan saudara-saudara kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik dan penuh pengampunan, pengasihan. Kami bersyukur kami boleh membaca, mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman ini betul-betul kami boleh jalankan dalam menyambut hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Minggu besok ini, besok hari ya Bapa. Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami, Engkau berkati bangsa kami. Biarlah kami dimampukan dan ungkapan syukur kami ini ya Bapa, boleh kami ucapkan senantiasa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk Kau diingatkan untuk kami tidak menyebarkan hoaks. Tapi biarlah berita sukacita boleh kami sampaikan setiap waktu. Sempurnakanlah ya Bapa pemberitaan firman ini. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak menjadi pelaku-pelaku firman yang setia kepada Tuhan. Sempurnakanlah permohonan kami ini. Ampunilah Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau mau menyertai kami bersama dengan keluarga kami di minggu yang baru ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai bertemu adik-adik. Shalom.